Badai True Origin yang mengamuk masih berkecamuk di langit. Di kota kekaisaran besar yang jahat, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya penuh kejutan. Bahkan jika orang ini adalah musuh mereka di depan mereka, di dalam hati mereka, ada rasa hormat yang hanya bisa ditemukan di pembangkit tenaga listrik. Dengan basis kultivasi perantara tingkat suci, mereka bahkan menyetrum tetua raksasa mereka tanpa pukulan. Hal-hal ini sangat langka ketika mereka melihat seluruh 10.000 benua. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa tidak sesederhana jarak antara Holy Senior dan Holy Junior. Pembangkit tenaga raksasa Saint Peak telah menyempurnakan jalur kultivasinya dan mengangkat tangannya ke kekuatan tangan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat senior tidak berani mencoba. Dari mana orang ini berasal? Kekuatan orang ini. Aku takut bahkan Tuan Muda Lai Tuan Muda yang jahat lebih rendah. Setidaknya dia juga jenius puncak di mana ras tingkat sovereign. Mengapa ini dan yang lainnya datang ke sukuku? Di kota kekaisaran, terdengar suara seruan. Jelas, bahkan jika mereka bermusuhan, mereka harus setuju dengan kekuatan yang diungkapkan Qin Yichen. HMPH, tidak peduli siapa dia, bahkan jika dia jahat lagi, berani membobol klanku, jangan biarkan dia pergi. Ya, orang ini pasti kekuatan musuh kita. Pastikan dia dimakamkan di sini, atau itu pasti akan menjadi bahaya tersembunyi saat dia besar nanti. Namun, setelah menghela nafas pendek, pembangkit tenaga dari keluarga kekaisaran jahat yang tak terhitung jumlahnya semuanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Qin Yichen masuk ke istana jahat, dan dia bisa melihat bahwa dia tidak kagum pada keluarga besar keluarga kekaisaran. Bahkan, dia kemungkinan besar adalah jenius dari ras keluarga kekaisaran yang bermusuhan. Dalam barisan yang bermusuhan, ada orang-orang jenius yang jahat. Mereka tidak akan pernah membiarkan mereka tumbuh dewasa. Junior, kamu memenuhi syarat untuk menghadapi orang tua itu. Di atas langit, suara lama dari awan jahat juga terdengar pelan. Pada saat ini, wajahnya tidak lagi memiliki penghinaan sedikit pun. Di hadapan seorang junior tingkat menengah junior, dia memiliki ekspresi muram di matanya. Hai, dengan suara ini, gelombang yang kuat juga bergoyang dari tubuh awan jahat. Di bawah fluktuasi semacam ini, langit ini diselimuti. Dewasa. Saat ini, Mo yang tidak berani berurusan dengan belatung raksasa itu lagi. Mengambil keuntungan dari keterkejutan yang terakhir, Mo yang mengguncangnya kembali dan tubuhnya dengan cepat mundur ke Qin Yichen. Di belakang, Elder, yang menelan Azure Sable Clan, juga kembali ke sisi Qin Ye. Mereka semua memiliki ide yang sama di hati mereka. Bahkan jika mereka mati di sini, Qin Yichen dan Qin Ye tidak perlu heran. Mo Yang, serang ke depan. Qin Yichen melirik lelaki tua di langit tidak jauh dari sana, dan suaranya terdengar pelan. Mo Yang memandang Qin Yichen, dan menemukan bahwa darah yang terakhir tampak sangat tidak stabil saat ini. Meskipun dia baru saja meledakkan serangan pembangkit tenaga listrik yang kuat, tetapi jelas bahwa wabah itu memakannya. Ini juga sangat besar. Saya khawatir, dalam waktu singkat, dia tidak dapat memadatkan serangan itu lagi. Ya, dalam pandangan Mo Yang, ini seharusnya dipaksakan oleh Master Mo Seng. Yang terakhir jelas sangat lemah sebelum dia pulih. Segera, dia mengabaikan kesulitan dalam perintah Qin Yichen dan menjawab dengan tegas. Penatua keempat, di satu sisi, Qin Ye juga memberi isyarat sedikit kepada penatua itu. Meskipun ada sedikit keengganan muncul di wajahnya, dia masih berdiri di samping Mo Yang. Faktanya, penatua keempat tidak memiliki perasaan yang baik tentang raksasa Mo Yang ini. Lagi pula, mereka berada di kota 10.000 monster. Orang-orang ini seperti pencuri untuk menjaga mereka. Seolah-olah mereka takut akan masalah mereka. Hal yang paling tak tertahankan bagi mereka adalah bahkan patriark muda mereka, Qin Ye, terus-menerus diawasi oleh mereka. Ya, meskipun penatua keempat tidak memiliki pendapat yang baik tentang Mo Yang, saat ini, dia juga sangat penting. Pada saat ini, 3 raksasa-raksasa muncul untuk mencegat, dan dia tidak tahu apakah ada raksasa-raksasa dalam kegelapan yang menyilaukan seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Namun, meski ketiga raksasa-raksasa itu tidak bersama-sama, hari ini, mereka takut pemakaman ada di sini. Masih ingin melarikan diri? Hari ini, Anda tidak ingin tinggal di luar kota kekaisaran-kekaisaran. Melihat tindakan Mo Yang dan tetua keempat, 2 raksasa lainnya mencibir berdiri tepat di depan mereka. Nafas yang kuat keluar, dan mereka mati langsung di jalan. Selama mereka keluar, mereka tidak berani mengejar terlalu jauh. Lurus saja, jangan banting mereka. Qin Yichen melirik dan berteriak dengan suara rendah. Mendengar ini, Mo Yang dan penatua keempat saling memandang seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Mereka mengangguk ringan. Segera, True Origin yang agung melonjak keluar dari tubuh mereka, menutupi Qin Yichen dan Qin Ying secara langsung. Di dalamnya, bang. Saat berikutnya, napas mereka juga dipancarkan dengan keras. Momennya adalah untuk merobek penindasan awan jahat. Pada saat yang sama, seolah-olah mereka sangat diam-diam,
Satu langkah pada saat yang sama langsung diubah menjadi aliran cahaya lewati dua pembangkit tenaga listrik teratas yang dicegat oleh bagian depan dan gesek menjauh dari sisi yang menghadap tembok kota kekaisaran. Mau lari? Mimpi. Di belakang mereka, awan jahat mendengus dingin. Dengan jari kelingking, asal sejati di ruang di depannya tiba-tiba menjadi mendidih. Siu. Saat jari yang agak kurus itu mengetuk, sinar abu-abu tiba-tiba merobek ruang, tiba-tiba muncul di balik aliran cahaya, dan menusuk ke bawah dengan kecepatan lebih cepat. Bajingan tua ini merasakan bahaya yang datang dari belakang. Baik Moyang dan Penatua keempat mau tidak mau berubah sedikit. Dua raksasa lainnya sebanding dengan dua raksasa lainnya, tetapi kekuatan awan jahat itu lebih baik dari mereka. Serangan semacam ini, jika dibiarkan, mereka pasti akan terluka, atau bahkan jatuh di sini. Orang tua, jangan sembunyikan dirimu. Moyang mengatupkan giginya, memutar tubuhnya, dan tiba-tiba meledakkan sinar abu-abu yang berasal dari duri. Pada saat yang sama, dia berteriak keras kepada Penatua keempat. Bang! Tepat ketika dia bersentuhan dengan sinar abu-abu, kulit Moyang berubah secara dramatis. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Sinar abu-abu tidak hanya memiliki kekuatan yang ganas, dan ada kekuatan korupsi yang aneh. Serangannya sama sekali tidak menerbangkan yang terakhir. Ketika menyentuhnya, itu menghilang, dan sinar abu-abu meledak langsung ke dadanya.